Salam jumpa kembali dalam Terang Inspirasi Sabda Allah. Jumat 12 Januari 2024. Menjadi kesal hati. Saudara-saudari yang terkasih, kesal adalah ungkapan isi hati karena kecewa, marah, jengkel, dan emosi. Kita kesal bukan tanpa alasan. Semua kita pasti pernah mengalami atau merasakan sakit hati, kecewa, marah, emosi, dan jengkel sebagai luapan isi hati dari rasa kesal itu. Bisa jadi kita kesal dengan sikap pimpinan kita. Bisa jadi juga kita kesal dengan bawahan atau rekan kerja kita. Bisa jadi kita kesal dengan umat atau masyarakat kita. Bisa jadi juga kita kesal dengan Tuhan. Bisa jadi kita kesal dengan pasangan kita, anak-anak kita, atau keluarga kita. Samuel dalam bacaan pertama hari ini juga punya pengalaman kesal tersendiri dengan perbuatan bangsa Israel. Samuel merasa kesal kepada bangsa Israel ketika mereka meminta seorang raja untuk memerintah mereka. Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Demikian kata mereka. Samuel menjadi kesal hati dan berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel meneruskan sabda Tuhan itu kepada bangsa Israel dan menyampaikan kepada mereka juga tentang konsekuensi yang harus mereka hadapi dengan kehadiran seorang raja yang akan memerintah mereka. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja." Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sendiri juga merasa sakit hati dan kecewa sebagai ungkapan rasa kesal atas perbuatan bangsa Israel. Lebih kesalnya lagi ketika Tuhan bersabda, mereka bersikap seperti tidak punya telinga untuk mendengarkan suara Tuhan itu. Seperti bangsa Israel, kita juga terkadang bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan Tuhan dan gerejanya. Kita lebih sibuk dengan urusan hal-hal duniawi, sampai harus mengabaikan hal-hal surgawi, seperti kegiatan-kegiatan rohani di gereja, di lingkungan, ataupun di KUB kita. Kita bekerja pagi, siang, malam, sampai kehabisan tenaga dan waktu untuk beristirahat bersama Tuhan dalam doa dan Ekaristi Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan penyembuhan kepada orang sakit yang dilakukan Yesus dalam Injil hari ini tidak hanya mendatangkan rasa takjub bagi orang banyak, tetapi juga mendatangkan rasa curiga dari para ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati bahwa Yesus menghujat Allah ketika ia berkata kepada seorang yang sakit lumpuh itu, "Dosamu sudah diampuni." Menanggapi pikiran negatif dari ahli Taurat itu, Yesus cuma mengatakan, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Saudara-saudari yang terkasih, seperti para ahli Taurat,
Kita juga terkadang lebih mencurigai perbuatan baik orang, mencurigai keberhasilan dan kesuksesan orang lain, ketimbang menghargai dan mendukungnya. Sikap mental kita yang buruk seperti yang dilakukan oleh orang Israel dan ahli Taurat itu perlu disingkirkan jauh-jauh dari kehidupan iman kita. Mari kita jalani dan hidupi iman kita secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Kita bukanlah orang-orang yang hanya asal beriman, tetapi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dalam kata dan perbuatan kita. Semoga Tuhan tidak menjadi kesal hati dan kecewa dengan sikap hidup iman kita kepadanya. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.